Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dan kali ini kita kedatangan dua orang perempuan cantik. Ya, benar Selain sekali. cantik, berprestasi juga. Ya, Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh mengenal yang hadir di sini sudah ada Denada dan Erika, mungkin boleh sapa dulu Tribuners yang menyaksikan. Halo Tribunus. perkenalkan mungkin nama lengkap. Oh ya. Iya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Denada Gloria Sengke dan teman-teman bisa panggil Nake Nake. atau Nada, Denada bisa. Oke. Erika, silakan. Oke, terima kasih. Hai Tribuners. Perkenalkan, saya dengan Erika Carolina Lumenta, namun sehari-hari dengan akrab biasa disapa Ika. Dan pada tahun ini, puji Tuhan, saya terpilih sebagai salah satu runner-up Miss Mega Bintang Sulawesi Utara tahun 2024. Oke. Nah, ini mereka berdua ajang ini finalis ajang finalis. Miss Mega Bintang dari Sulawesi Utara ya. Kan Iya. kalau misalkan kita tahu sebenarnya ajang Miss Mega Bintang itu kalau dari skala nasional dan internasional sudah ada ya dari Sulawesi Utara. Oke. Nah, memang Sulawesi Utara ini jadi powerhouse, Wah, dikenal jadi memang. banyak Iya, betul. mencetak perempuan-perempuan Perempuan cantik cantik. dan berprestasi. Oke, jadi kehadiran mereka berdua di sini Tribuners, mereka ingin berbagi pengalaman karena memang ini nantinya dari Naki sendiri akan mewakili Sulut ke nasional. Dengan teman satu lagi ya, Iya. tapi yang terpilih sebagai Miss Mega Bintang Indonesia Sulawesi Utara dan nanti akan mewakili ya di Iya, betul. bulan depan. Nah ini Tribuners kita akan sharing sedikit ya pengalaman-pengalaman mereka dan persiapan-persiapan ke depan. Oke, jadi mungkin yang pertama dulu ya untuk Naki langsung saja mungkin ceritakan dulu Awal mula awal mula ya, mengikuti awal ini. mula sampai bisa terjun di Miss Pageant ini. ya, Iya. pageant ini, pageant kecantikan. Silakan. Jadi Kak, Nake ini memang dari awal memang sering mengikuti updatean dari Miss Grand Indonesia. Dan sering mengikuti updatean dari Kak Ivan Gunawan juga. Selaku owner ya. Iya, Foundernya. Yayasan Dunia Mega Bintang. Dan setelah itu, pada waktu itu, Denada melihat ada pembukaan pendaftaran ajang pemilihan Miss Mega Bintang Sulawesi Utara. Akhirnya langsung terjun lah Denada, langsung mendaftarkan diri karena memang ini adalah mimpi Denada dari dulu. Memang sangat ingin masuk ke keluarga besar Kak Ivan Gunawan, keluarga besar Yayasan Dunia Mega Bintang. Oke. Denada sebelumnya pernah ikut kontes kecantikan? Iya, pernah. Jadi waktu itu awalnya mengikuti pageant itu terjun waktu mengikuti ajang Putra-Putri Kampus. Setelah itu mengikuti ajang Miss Teen Sulawesi Utara dan puji Tuhan mendapatkan gelar runner-up 1. Lalu lanjut ke ajang Duta Bahasa, tapi pada saat itu tidak dilanjutkan karena ada kedukaan. Dan setelah lanjut dari Duta Bahasa, mengikuti ajang Ikatan Putra-Putri Kawanua. Dan puji Tuhan mendapatkan gelar runner-up 2, dan juga sekaligus top model Kawanua dan Miss Indonesia Tourism Ambassador. Lalu lanjut ke Miss Mega Bintang Sulawesi Utara. Banyak pengalaman. Banyak berarti ya. pengalaman ternyata. Jadi tidak perlu diragukan lagi terkait dengan gelar ya. Oke. Nah kalau untuk dari kita pindah dulu sedikit ke sebelahnya. Nah kalau dari Ika sendiri, Erika? gimana sampai bisa terjun ke ikut ajang ini? Kalau dari Erika sendiri, Erika tuh tidak seperti Denada yang mengikuti Updateannya. Iya, updateannya Kak Ivan sama Miss Grand. Nah, jadi pas Erika mendengar tentang Miss Mega Bintang ini kan hal yang baru nih buat Erika. Oke. Rasa ingin coba-coba dan meningkatkan feel diri karena Erika nih tipikal orang yang suka mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Nah, apalagi setelah Erika stalking nih, oh pageant yang ini ternyata agak sedikit unik daripada pageant yang pernah Erika ikuti. Gitu. Nah, makanya Erika mencobalah untuk mendaftar dan mengikuti. Oke. Oke. Nah, Erika tadi sempat bilang ini pageant unik ya dari pageant-pageant yang lain. Menurut Erika apa keunikannya? Apa yang membedakan dengan pageant-pageant lain? Ya. Kalau menurut Erika sendiri, setelah mengikuti ternyata di pageant ini tuh bisa membuat kita mengembangkan diri dan menemukan kalau apa sih yang menarik dari diri kita sendiri untuk kita tonjolkan. Nah, makanya
yang terpilih ini Kak, semua ada pesonanya masing-masing, ada keunikannya masing-masing, begitu Kak. Oke, jadi kan setiap pageant ada value yang berbeda Iya. ya mereka angkat. Kalau di Miss Mega Bintang lebih ke rasa percaya diri begitu ya? Iya. Oke. Kalau Denada sendiri, menurut Denada apa yang membedakan dengan pageant-pageant lain? Sebenarnya tentunya dari beberapa pageant mungkin ada perbedaan ya. Dan kalau menurut Denada di Miss Mega Bintang Indonesia, Denada bisa mengeluarkan jati diri Denada sendiri. Jadi tidak ada halnya yang berkaitan kita harus ini, kita harus itu, tetapi kita lebih free, merasa bebas dalam mengikuti ajang ini. Jadi tidak ada batin, pikiran, beban apapun itu yang harus kita jaga. Tapi mungkin di Miss Mega Bintang Indonesia tentunya kita tidak lupa untuk menjaga reputasi kita, tentunya memberikan inspirasi dan memiliki empati. Oke. Sempat terpikir enggak bisa terpilih dari beberapa ya finalis yang memang berpotensi ikut juga. ini, paling mereka sudah memikirkan target juga. punya target. Paling semua orang kalau mengikuti kompetisi pasti mau menang. Gimana itu? Apa rahasianya sampai bisa terpilih dari sekian finalis yang mengikuti waktu itu? Jadi Kak, jujur Denada pada awalnya merasa Denada mungkin tidak layak ya untuk menjadi seorang pemenang Miss Mega Bintang Sulawesi Utara. Dan posisi itu Denada juga melihat beberapa finalis juga mereka sangat konsisten. Melihat persiapan mereka sangat matang dalam mengikuti ajang ini. Sedangkan pada awalnya Denada saja mungkin pada awalnya memang sering mengikuti beberapa ajang beauty pageant, tapi Denada masih kurang dalam catwalk, harus belajar lagi, dan public speaking juga mungkin harus belajar lagi. Tapi pada saat itu Denada berpikir, wah, finalis yang lain mereka persiapannya sangat matang, seperti itu. Dan mungkin kenapa Denada lebih percaya diri, karena Denada juga mungkin mengikuti ajang ini harus konsisten dan harus mempersiapkan diri lebih matang. Makanya itu mungkin Denada bisa terpilih menjadi Miss Mega Bintang Sulawesi Utara. Jadi sempat insecure Iya. awalnya. Rata-rata bilang. begitu ya. Kalau dari Ika sendiri seperti apa? Terus sempat enggak terpikir bahwa kita bisa ada di runner up dari sekian finalis? Puji Tuhan ya Kak, pertama untuk terpikir pasti ada, karena orang harus ada motivasi ketika mengikuti sesuatu dan harus ada ambisi tentunya. Nah, tapi untuk itu Erika juga enggak terlalu over percaya diri ya, karena setelah berkarantina bersama dengan queen-queen yang lainnya, semua tuh ada keunikan masing-masing Kak. Ada yang jago banget catwalk, ada yang jago banget bicara, ada yang jago banget makeup, begitu. Ada yang jago banget photoshoot. Sedangkan Erika bisa dibilang juga yang paling muda di kompetisi ini. Jadi Erika lebih banyak minta saran juga ke mereka. Oh, jadi masing-masing ada kelebihannya Iya. di beberapa bidang gitu ya. Tapi saat karantina kita juga saling Membantu. bantu satu sama lain. Oke, meskipun berkompetisi tapi tetap masih persaudaraan, pertemanan tetap, rasa kekeluargaan ini ya. Iya. itu ada ya. Oke. Nah, kalau untuk dari Denada sendiri berarti nanti akan mengikuti ajang nasional, Iya. kan begitu. Nah, persiapan Denada ini apa aja nih? Oke, persiapan yang dilakukan. Persiapan saat ini sangat banyak Kak, karena kita belajar dari catwalk juga kan, karena dari Kak Ivan Gunawan ada salah satu poin nilai penting, mungkin Erika juga tahu itu ada namanya Kak signature walk. Jadi itu salah satu gimana poin itu? penting. Jadi itu susah sekali signature walk Kak. Jadi kita jalan, Ciri kita khas. kayak itu ada ciri khas di gitu kita, ya? iya. Mau mau goyang, mau jungkir balik. Signature walk itu susah. Jadi kaki Denada kalau jalan kan gini, itu harus Nggak ada boleh yang muter-muter. biasa-biasa aja Iya, begitu jadi ya? itu ada lurus harus. harus ada ciri khasnya tersendiri Oke. seperti Wow. itu. Supaya memikat juri memang ya. Terus dari public speaking juga, sementara latihan dalam public speaking, karena kan public speaking juga bagaimana cara kita berbicara bersama orang lain, apalagi di nasional kan ada 50 finalis. Jadi kita juga belajar tentang public speaking. Oh, memang ini persaingan ketat berarti ya. Kalau ini cuma persaingan di provinsi, ini kan persaingan seluruh Indonesia ya. Ini berarti persiapannya memang Harus sangat matang Kak. jadi ada sekarang ini apa-apa yang sudah mulai dipersiapkan ini sekarang? Mungkin dari latihan-latihan kapan, terus latihan apa yang memang difokuskan ini karena Iya, waktu kan tidak Jadi lama lagi.
dari tim Denada juga, tim Miss Mega Bintang Sulawesi Utara sudah menyusun beberapa agenda. Jadi kalau Kak tahu dari selesai grand final itu, besoknya sampai pun saat hari ini kita tidak ada hari libur. Jadi memang belajar tidak ada putus-putus. Jadi tiap minggu itu pasti ada belajar catwalk, public speaking, dan mungkin ada beberapa agenda yang harus kita buat seperti video profile yang akan kita kirim ke nasional nanti. Terus ada photoshoot juga seperti itu. Oke. Nah, kalau ini kan ajang nasional, memang pasti yang bersaing itu bersaing. Lebih ketat ya persaingannya. Kalau misalkan tadi Denada sempat cerita sempat ada rasa insecure. Nah, sebenarnya kalau Denada sendiri di platform yang lebih besar ini, apa yang Denada mau bawa begitu, hal yang beda gitu, yang menurut Denada bisa akan Denada lebih percaya diri lah untuk tampil nanti. Mungkin dari diri sendiri ya, dan mungkin kalau misalnya berbicara tentang apa yang akan Denada bawa untuk Sulawesi Utara, kita ada advokasi, Kak. Oke. Kita ada advokasi tentang UMKM perempuan, dan itu tentang Glorious Plan yang sudah disusun juga bersama tim. Dan kalau bilang dia bisa bersamaan dengan namanya bias gender. Yang kalau kita katakan kesetaraan gender ini adalah masalah yang sangat serius, masalah yang sangat nyata, dan kebetulan Denada juga kan dalam sarjana ekonomi. Jadi kita mengambil UMKM Indonesia yang membantu ekonomi Indonesia juga kan. Jadi Denada juga selaku pelaku UMKM, Denada juga ada berusaha. Usaha juga, UMKM juga. Iya, UMKM. Jadi untuk itu dari tim juga langsung memfokuskan langsung dari Denada sendiri, karena Denada juga pelaku UMKM. Nah, untuk Ika ya. Ika Ini ada enggak yang berubah dari sebelumnya? Kan ikut putra putri ya, di fakultas. Sekarang ini sudah jadi runner up Miss Mega Bintang Indonesia Sulawesi Utara. Nah, ada tidak yang berubah dari diri sendiri? Contohnya pergaulan di kampus. Kan dulu kan ini kepercayaannya ini kan lebih besar tanggung jawabnya. Ada tidak? Dulu yang mungkin kita nggak kenal, tiba-tiba ada mungkin yang panggil foto. Tiba-tiba jadi teman. Ada sih, Kak, yang berubah dari Erika tuh lebih percaya diri sekarang. Ya, lebih percaya diri. Itu tentunya karena seperti Erika bilang tadi kan berbeda antara putra-putri kampus dan Miss Mega Bintang ini. Selain itu branding diri Erika tuh udah berubah sekarang. Mungkin kalau dulunya kurang dapat job, sekarang udah banyak tawaran-tawaran gitu job. Banyak job. Berarti ada pemasukan dong kalau gitu ya? Ada. Iya. Oh, ada pemasukan. Karena Erika kan freelancer juga di model makeup. Iya. Terus ada agensi modeling juga, join di agensi modeling. Di situ juga setelah mengikuti ini, Erika sering dipanggil untuk menjadi MC dan mengajar public speaking untuk teman-teman yang ingin mengikuti ajang-ajang. Luar biasa ya, pengalaman-pengalaman bisa menghasilkan sesuatu ya untuk. Berarti kalau untuk uang kuliah aman lah ya. Nggak perlu lagi minta mama kirimkan, biasa mahasiswa kita kan pernah jadi mahasiswa kan. Akhir bulan ini kos. Oh, tinggal. Erika juga menerima beasiswa kan. Oh, ada beasiswa. Jadi untuk kehidupan kuliah puji Tuhan sudah bisa sendiri. Ya, itulah positifnya ya. Positif kita mengikuti ajang-ajang seperti ini, artinya ada selain ada pemasukan, menambah value diri, ada juga membantu kita sendiri artinya, dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Tadi kan bisa memberikan pelatihan. Jadi MC, mengajar juga ke orang lain. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kalau Denada dan Erika mungkin boleh cerita sedikit pengalaman menarik mengikuti ajang ini yang di skala provinsi. Sulawesi Utara. Ada hal-hal menarik apa nih? Menarik apa yang didapatkan ya? Yang paling diingat, yang tidak mungkin mau lupa gitu. Apa nih? Mungkin dari Erika dulu. Ika. Suatu hal yang unik sih, Kak, torang belajar gercep di sini. Oh, belajar gercep. Gerak cepat. Kenapa itu? Ada momen-momen apa sih yang menuntut Erika untuk gercep di sana? Pernah ada satu momen ketika torang mau pergi photoshoot di Kaimea. Iya, itu kan torang udah siap-siap nih. Rambutnya sama, itu kan torang makeup sendiri sama bikin rambut sendiri. Kalau selama karantina itu. Iya, nggak disediakan muah. Nah,
Jadi waktu itu ketika orang sementara get ready, rambutnya kan udah kita curly nih, saling membantu. Jadi style kan. ya? Iya, udah kita style. Terus tiba-tiba ada pemberitahuan rambutnya tuh harus lurus. Iya, itu Erika ingat banget. Erika baru kelar selesai nyatok. Terus tiba-tiba, oh rambutnya Queen dibuat lurus aja ya semua. Aduh. Kita langsung gercep karena Harus waktunya rubah juga udah semua ya? mepet kan, jadi langsung nyatok touch up begitu Kak. Jadi di sini tuh harus gercep dan mandiri. Mar untungnya yang uniknya dari Yayasan Dunia Mega Bintang ini juga Kak, torang nggak cuma berkompetisi ya, mar torang menjadi satu keluarga di situ. Iya, torang menjadi dekat, saling membantu satu sama lain. Karena di situ diajarkan setelah kompetisi, torang itu bukannya baku kenal, mar harus semakin dekat. Iya. Walaupun berkompetisi harus erat hubungan Iya. kekeluargaannya. Kemudian Karena torang saling- semua jadi keluarga. Karena Jadi mungkin juga nanti dipersiapkan untuk ke ajang nasional, mungkin situasinya juga akan menuntut Iya. teman-teman untuk gercep tadi ya, mandiri begitu. Oke, kalau dari Denada gimana? Kalau dari Denada hal yang paling berkesan saat karantina banyak Kak, apalagi seperti yang dikatakan tadi Erika bahwa kita harus ada kekeluargaan, dan pada saat itu waktu kemarin Denada sempat tidak tahu bikin alis kan. Itu krusial sekali kalau alis ya, kalau perempuan. Dan pada saat itu pagi-pagi sudah bangun dan roommate Denada Eugenia Winley yang akan nanti berangkat bersama Denada juga. Denada langsung gini, aduh Kak, nggak bisa bikin alis gitu. Oh nanti sini dibantu seperti itu. Terus kalau misalnya bareng ada juga finalis lain yang Yunita, kita juga Denada yang nggak bisa belajar pose, dikasih contoh, oh nanti gini gitu. Terus like sama Erika juga kadang kita saling minjem catokan. Kalau misalnya catokan Denada dipakai yang lain, kita Erika pinjam bentar catokannya, tapi selesai dia udah nyatokan. Terus apalagi hal-hal yang berkesan juga bersama cepron-cepron tercinta yang saling membantu juga. Terus Timnya ya? Iya, Tim. tim cepron Iya. yang saling bantu kita pada saat karantina, yang terbaik. Tiap Hadir pagi juga saat ini. mereka yang terbaik karena setiap pagi jam 4 pagi kita itu harus bangun. Dibangunin sama mereka. 4 pagi Iya. sudah bangun. Jam 4 itu harus bangun dan Jadi alarm ya. Jadi alarm. Kalau belum bangun lampunya langsung dinyalain semua biar kita bangun. Dan juga tim-tim yang di luar yang sudah membantu. Nah, sebenarnya Luar biasa. aktivitas waktu karantina itu bagaimana sih, Bang? Dari bangun pagi itu bangun jam 4 ya tadi. Iya, jam Terus 4. aktivitasnya apa saja? Kalau dari Denada pribadi dari jam 4 itu sudah bangun, kita sate dulu ya, saat Sate teduh. dulu, ya. Saat teduh dulu bersama Kak Win Lim, kita saat teduh, lalu lanjut dalam persiapan makeup, hairdo, terus kita makan pagi, sarapan, lalu lanjut photoshoot, terus lanjut ada beberapa agenda ya. Soalnya tiap hari itu Kak, kita agendanya berbeda-beda. Oh, oke. Tapi ada beberapa yang harus photoshoot, harus ada deep interview bersama regional director juga. Oke. Nah, ini berarti kalau ditanya persiapannya ini sudah berapa ini? Karena kita nanti kan akan ke nasional. Ini persiapan kira-kira ini sudah berapa persen? Kalau mulai dari pelatihan saat ini kira-kira seberapa persen nih? Mungkin baru 75%. 75% ya. 75%. Berarti masih banyak yang Iya, harus banyak PR-nya. masih masih banyak banyak PR. PR. Masih banyak PR ya. Apa yang paling menonjol yang memang dituntut sih kalau untuk yang nasional ini dari Ivan Gunawan sendiri yang memang menurut Denada. paling penting untuk Jadi sorotan ya. jadi sorotan ya. Apa ya? Soalnya kalau dari Kak Ivan sendiri, dia pengen setiap tahun itu ada wajah-wajah baru. Oke. Jadi kalau dari Denada, dari tim juga harus mementingkan itu apa ya? Mungkin catwalk, public speaking itu mungkin harus ya, Harus karena ya. Lebih berkarakter begitu ya. karena dalam setiap ajang beauty pageant itu kan dinomorsatukan juga. Karena percuma kalau kita ikut ini tidak tahu cara catwalk, bagaimana kita public speaking di depan orang. Jadi itu mungkin poin utama ya yang harus Denada mengasah lebih baik lagi.
Mungkin karena juga Ivan Gunawan kan backgroundnya fashion, Iya. Fashion, gitu. ya. Jadi yang ditonjolkan juga dari itu ya. Tapi cita-cita sebenarnya mau jadi apa ini? Sebenarnya. Citanya juga Iya dulu. kan, sudah Apa mau jauh-jauh jadi ngobrol, ini sebenarnya cita-citanya mau apa? jadi model atau mau jadi pengusaha atau mau jadi apa, Apakah kerja ini di jadi mana? satu batu loncatan juga? Ya, gitu? ya. Kalau dari Denada, karena Denada dari dulu ingin menjadi pengusaha, makanya Denada ambil jurusan ekonomi, manajemen bisnis, dan Manajemen cita-cita bisnis. Denada menjadi seorang pengusaha. Pengusaha apa? Apapun diusahakan ya. Apapun yang bisa dijual, Dijual bisa ya. mendapat cuan. Cuan itu ya nanti ya. Oke. Oke. Kalau Erika? Kalau Erika karena mungkin masih muda, sering berubah-berubah cita-citanya. Banyak pertimbangan. Iya. Tapi untuk sekarang karena Erika suka bahasa Inggris dan Erika mengambil jurusan ekonomi, Erika ingin menjadi pengusaha tapi nggak di Indonesia, di luar Ingin Indonesia. berkat di luar ya. Iya. Ini jadi batu loncatan berarti. Iya, betul. Apa sih Biasa. sebenarnya yang Denada dan Erika harapkan ketika mengikuti pageant atau ajang ini? Apa yang mungkin dari Denada dan Erika, mungkin pengembangan diri atau apa? Terus nyatanya apa yang dipelajari dari sini? Erika dulu deh. Branding diri ya. Oh, branding diri. Iya. Karena Erika ini kan anaknya hobi main Instagram. Oke. Iya. Main Dan sosmed ya. kalau sebelum ikut ini dulu pernah kayak dapat endorsan begitu. Dari situ Erika berpikir bagaimana juga cara mengembangkan diri lewat sosial media. Nah, setelah Erika mencari tahu tentang MMBI, Miss Mega Bintang, ternyata ini skalanya sangat luas. Meskipun pemilihannya mungkin pemilihan regional, tapi yang nonton itu satu Indonesia. Betul. Lewat live streaming, beda dengan pemilihan-pemilihan yang lain kan, yang tahu mungkin cuman dari provinsi-provinsi tersebut. Nah, dari situ Erika belajar yang pertama tuh menjaga reputasi diri sendiri, karena sosial media itu sangat berbahaya jika digunakan dengan salah. Betul. Dan ketika kita sudah terjun ke dunia pageant, apalagi pageant satu Indonesia ini, kita harus selalu update tentang apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang bisa meningkatkan value kita. Nah, selain itu, Erika juga berharap, ya seperti kakak-kakak tadi bilang, ini bisa menjadi batu loncatan, karena kita berdua masih muda, masa depan masih panjang. Ya, semoga dengan mengikuti ajang ini, kedepannya kita bisa mendapatkan berkat masing-masing di jalan kita masing-masing. Denada gimana sih? Kalau Denada tidak lebih dari Erika juga Kak, dan cuma mungkin tambahan mungkin dari relasi juga ya. Karena sebagai Denada juga seorang pengusaha, ingin mencari relasi-relasi juga, apalagi di Kak Ivan Gunawan, Yayasan Kak Ivan Gunawan kan lebih ke entertain ya Kak. Entertain, Miss Mega Bintang ini lebih ke entertain, jadi Denada pikir mungkin ini juga batu loncatan kesuksesan. Denada bisa mendapat relasi dalam mengikuti ajang Miss Mega Bintang Indonesia. Ini orang tua mendukung berarti ini. Iya, bagaimana Tuhan respon Respon dari orang-orang orang tua. terdekat? Orang terdekat. keluarga? Kalau dari keluarga, puji Tuhan mendukung juga Kak, karena dari keluarga juga tahu bahwa Denada kan ingin sekali dari dulu masuk dalam keluarga besar Kak Ivan Gunawan. Jadi mereka juga sangat mendukung dalam mengikuti ajang tersebut. Oke, Erika? Mendukung juga, dengan tentunya kalau ndak ada doa dari orang tua, dari oma, dari keluarga, ndak bisa sampai di sini sih Erika. Support mereka tuh nomor satu, apalagi kalau orang lelah, aktivitas satu hari full, pulang rumah bertemu dengan keluarga itu suatu hal yang sangat healing for diri sendiri. Iya. Nah, kalau kan Denada ini masih dalam persiapan untuk ajang ke nasional ya. Kalau Erika sendiri habis ini ada difokus untuk kegiatan apa, atau mungkin ke depan akan ikut pageant-pageant lain? Gimana? Untuk ikut pageant lain tentunya ada, tapi itu akan menjadi surprise. Belum bisa Erika spill. Oleh karena itu Erika terus mengasah diri meskipun nggak ke nasional, tapi Erika tetap belajar catwalk, public speaking, mencari relasi,
agar nanti ada ajang di tahun ini, di akhir tahun. Tahu itu aja cluenya nggak? akhir. Agar lebih siap lagi pada ajang tersebut. Oh iya, oke. Yang pasti terbuka untuk endorse. Kalau mau endorse ya bisa hubungi. Silakan langsung ke Erika untuk Iya. mungkin apa ya, produk-produk kecantikan ya, terbuka kita untuk di endorse. Oke, nah mungkin terakhir menutup bincang-bincang kita Ya. saat ini, ada pesan-pesan dari Erika dan Denada mungkin untuk perempuan-perempuan dari Sulawesi Utara, Ya, betul. mungkin Yang atau seluruh mungkin- Indonesia yang mungkin juga punya cita-cita sama seperti Denada dan Erika. tapi mungkin malu ya, malu karena mungkin dasarnya mereka kan, kalian berdua tadi juga kan dari masih dulu ndak percaya diri, tiba-tiba ada di level ini. Mungkin boleh pesannya ke perempuan-perempuan cantik yang ada di Sulawesi Utara atau mungkin seluruh Indonesia, lebih apalah rahasianya, apalah, silakan dari Erika Erika dulu. dulu. Erika, oke. Kemarin di final kita pernah speech tentang self worth. And Erika ingat ada satu kata-kata kalimat yang Erika suka banget. Like someone special told me, everyone will love you if you already love yourself. So untuk semua wanita yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk mencintai diri kamu sendiri, karena kita semua berharga dan kita semua ada jatah dan porsinya masing-masing. Itu saja dari Erika. Oke, nah Denada nih. Kalau Silakan. dari Denada mungkin tentang percaya diri, lebih percaya diri dalam mengambil langkah sesuatu apapun itu, karena dalam posisi Denada juga yang awalnya tidak percaya diri dan berani melangkah, Denada bisa sampai di titik ini. Oke, jadi kuncinya percaya diri Percaya ya, diri. self worth ya, supaya mencintai diri dulu, baru kita pasti Mencintai orang lain orang akan lain, iya. mencintai. Oke, terima kasih Denada dan Erika Terima kasih datang. sudah hadir. Sukses terus. Dan Amin. untuk masyarakat juga jangan lupa Jangan lupa dukung dan terus ikuti perjalanan dari Denada. Iya. Erika dan juga. Dan Amin. Erika. Oke, terima kasih Tribuner sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Terima kasih.